Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sebelum masuk ke topik, mari kita pahami dulu konsep parapsikologi. Penelitian parapsikologi. Istilah parapsikologi untuk disiplin ilmu psikologi ini konon dicetuskan oleh filsuf, psikolog dan ahli estetika Jerman Maximilian Dassler yang menerbitkannya dalam jurnal Jerman pada tahun 1889. Sebuah artikel di mana dia menciptakan istilah parapsikologi karena dia merasa perlu menciptakan disiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan fenomena psikis yang melampaui karakteristik hal-hal biasa. Dalam memoarnya, Dassler menggambarkan pengalaman psikologis yang misterius saat dia berusia 15 tahun. Pengalaman misterius ini seperti menyatu dengan alam semesta, membangkitkan kesadaran filosofis dan transendental. Pengalaman misterius ini membuatnya memiliki minat penelitian yang besar terhadap fenomena psikologis misterius dan eksperimen fantaisme, yoga oriental dan telepati setelah menginjak dewasa. Dia juga menerbitkan serangkaian eksperimen telepatinya yang sukses pada tahun 1886. Eksperimen ini juga membuatnya berangsur-angsur berubah dari sikap skeptis tentang telepati menjadi percaya. Namun seiring penelitian mendalam, Dassler juga menemui beberapa tantangan dari psikolog lain yang membuatnya mempertahankan sikap tertentu terhadap hasil penelitian parapsikologisnya. Dari latar belakang budaya saat itu, kita tahu bahwa ketika orang-orang mempelajari fenomena psikis unik ini, mereka mengadopsi metode demonstrasi ilmiah dan perlu membangun model teoritis ilmiah yang masuk akal, yang tentu saja membuat penelitian psikologis Dassler seperti ini menemui banyak hambatan. Meskipun banyak fenomena yang dipelajari dari disiplin ilmu parapsikologi, memicu kontroversial dan kondisi penelitian juga tidak menentu. Namun penelitian tersebut secara bertahap tetap berkembang dan mencapai perkembangan yang cukup besar. Sekarang penelitian parapsikologi memiliki lembaga atau unit penelitian di lebih dari 30 negara. Banyak topik parapsikologi terus berkembang dan juga diterbitkan berbagai jurnal penelitian yang sekarang telah dikenal dan mendapat perhatian publik. Misalnya kita tahu ada indera keenam, telepati, prekognisi, kewaskitaan, pengalaman menjelang ajal, dan sebagainya. Semua ini adalah misteri kita yang belum terpecahkan. Pada abad ke-20, ada seorang wanita Amerika, Louise L. Ryan, lahir pada 9 November 1891 dan meninggal 17 Maret 1983. Meskipun dia menerima gelar PhD di bidang botani, tapi kontribusinya yang paling menonjol adalah di bidang parapsikologi. Generasi selanjutnya kemudian menjulukinya sebagai First Lady of Parapsychology. Ryan awalnya bekerja dengan suaminya di sebuah lembaga penelitian botani di negara bagian New York, mempelajari berbagai fenomena fisiologis. Antara tahun 1923 dan 1924, Pasutri Ryan menghadiri kuliah khusus dari Sir Arthur Conan Doyle tentang studi paranormal dan spiritualisme yang mengubah minat sains mereka pada topik penelitian. Karena ketika mereka mempelajari karakteristik fisiologis dan fenomena kehidupan flora, mereka telah memenuhi persyaratan ekstrim dari objektivitas dan keterbatasan dari rasionalitas ilmiahnya. Sikap dan metode ilmiah ini tidak dapat memecahkan masalah yang lebih besar, yaitu pertanyaan dalam lubuk hati mereka. Apakah kita ini sebenarnya what we human beings really are? Karenanya, Pasutri Ryan memutuskan mengganti topik penelitian. Dengan demikian, keduanya beralih ke bidang penelitian parapsikologi. Belakangan mereka juga mendirikan The Foundation for Research on the Nature of Man, disingkat FRNM,
yang menyediakan dana jangka panjang untuk penelitian lanjutan mereka tentang fenomena parapsikologis dan penelitian psikologis lainnya. Ryan mengumpulkan sejumlah besar catatan tangan pertama tentang fenomena parapsikologis, banyak di antaranya tentang misteri yang belum terpecahkan terkait mimpi. Kami telah membaca beberapa mimpi dari fenomena parapsikologis yang dikumpulkan oleh Ryan. Dia mencoba menggunakan teori-teori psikologis yang dapat dipahami orang-orang saat itu untuk menjelaskannya dari berbagai sisi. Dan ketika orang-orang sekarang membaca teorinya, terkesan tidak dapat memahami intinya. Untungnya, kisah kasus dari berbagai mimpi misterius itu masih tersimpan utuh. Catatan asli dari fenomena psikologis ini akan memberikan materi paling otentik untuk penelitian lebih lanjut oleh generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya kerap menggunakan catatan asli sebagai bahan awal untuk penelitian, sehingga tidak terbatas pada model teoritis yang diuraikan oleh Ryan. Dengan demikian, kita bisa kesampingkan belenggu teori-teori sebelumnya dan mulai dengan catatan mimpi yang paling orisinal dan primitif, sehingga mungkin akan menemukan banyak catatan tentang kisah mimpi ini yang jauh melampaui imajinasi kita sendiri. Firasat mimpi seorang marinir. Selama Perang Dunia II, Ryan mendapat laporan tentang mimpi yang aneh. Laporan tersebut berasal dari seorang prajurit yang bertugas di Angkatan Laut AS di Okinawa. Umumnya, ketika psikolog profesional barat menulis dan menerbitkan beberapa laporan mimpi individual, di mana demi melindungi privasi atau alasan lain, mereka akan merahasiakan nama asli pelapor. Jadi, demi kenyamanan, kami akan memberi mereka beberapa nama panggilan saat bercerita di sini. Sebut saja Laksamana ini dengan nama Jack. Saat itu Jack bertugas di Armada Pasifik ketiga selama Perang Dunia II, bertanggung jawab atas masalah militer di Okinawa, dan ketika itu dia berada di salah satu kapal perang. Suatu hari, Jack menerima sepucuk surat dari istrinya yang saat itu berada di Norfolk, Virginia. Mereka tersekak ribuan mil jauhnya. Jack membaca surat istrinya dan tidak ada kabar buruk dari keluarga atau kabar tentang istrinya sendiri. Namun suatu hari, Jack merasa gelisah. Sepertinya telah terjadi sesuatu di rumah, dan dalam hati Jack seakan berkata, "Ada sesuatu yang terjadi di rumah." Jack tidak punya tempat untuk curhat, jadi dia menceritakan kepada asisten apoteker tentang rasa cemasnya. "Saya merasa pasti telah terjadi sesuatu di rumah," kata Jack. Si asisten balik bertanya kepada Jack, "Apakah ada tanda-tanda seperti itu dalam surat istri Anda?" "Saya tidak bisa melihatnya dari surat ini, tidak sama sekali," jawab Jack. Apa yang tertulis di surat itu adalah serangkaian kalimat yang menggembirakan dan beberapa kondisi terbaru di rumah. Semuanya seperti biasa, normal-normal saja. Perasaan Jack berkecamuk. Malam itu, Jack bermimpi ketika sedang tidur. Ia bermimpi telah pulang ke rumahnya di Norfolk. Selanjutnya kemudian dia bermimpi berada di sebuah perahu bersama istri dan beberapa sahabat karibnya pergi memancing. Seusai memancing, mereka mendayung perahu ke sebuah dermaga yang sudah berlabuh beberapa perahu lain di sana. Untuk memudahkan pendaratan, mereka bermaksud menyisipkan perahu mereka di antara kedua perahu. Namun tiba-tiba gelombang besar menerjang, dan istrinya yang berada di atas perahu tiba-tiba terhempas ke satu sisi, dan kepalanya langsung terjepit perahu. Jack berusaha meraih lengan istrinya dan menariknya kembali ke perahu. Jack melihat beberapa orang berdiri di dermaga dan langsung berteriak, "Apakah ada dokter di sana?" Orang-orang di dermaga segera membantu Jack membawa istrinya ke dermaga. Saat itu, seorang pria berlutut sambil memeriksa kondisi istri Jack
dan berkata, "Dia baik-baik saja, tetapi amandelnya perlu diangkat." Tiba-tiba, Jack terbangun seketika dan dengan cermat melihat arloji di pergelangan tangannya. Tak lama setelah mimpi itu, Jack menerima surat lain dari istrinya, mengatakan bahwa amandelnya telah diangkat. Surat itu juga secara rinci menuliskan tanggal dan waktu operasi pengangkatan. Melihat surat ini, Jack pun kaget. Kenapa? Ternyata dia menemukan bahwa mimpinya di atas kapal perang Pasifik itu bertepatan dengan waktu mimpi dan waktu operasi istrinya. Artinya, terjadi pada waktu yang bersamaan. Contoh dari kisah nyata ini seringkali memberi kesan pertama pada orang-orang bahwa mimpi dapat mengetahui atau merasakan apa yang sedang berlangsung dan terjadi di ruang dan waktu yang berbeda melalui telepati. Oleh karena itu, kerap terlintas dalam benak orang-orang tentang kemampuan telepati batin si pemimpi atau kekuatan secara intuitif yang unik. Namun, terkait mimpi ini sepertinya tidak terbatas pada perspektif dalam batin. Jika direnungkan, akan ditemukan bahwa mimpi ini mungkin juga merupakan suatu sarana yang membuat beberapa kesadaran dan perasaan seseorang dapat hadir secara langsung di tempat lain. Meski terkesan agak kaku jika kita menjelaskan fenomena itu seperti ini, namun kasus ini memberitahu kita bahwa mimpi dapat muncul di sudut lain, yaitu orang yang sedang bermimpi akan masuk ke ruang dan waktu lain melalui mimpi itu, kemudian dapat merasakan sesuatu yang sedang terjadi di tempat yang sangat jauh. Penjelasan ilmiah tentang fenomena mimpi menjadi nyata. Mimpi menjadi kenyataan mungkin terdengar sangat magis. Namun fenomena ini sebenarnya terdokumentasi dan sangat menarik dalam bidang ilmiah. Fenomena tersebut dinamai mimpi prekognitif. Mimpi prekognitif tampaknya mengandung informasi tentang masa depan. Beberapa orang mungkin menyebutnya mimpi kenabian. Apapun nama yang dikenal, mimpi prekognitif adalah jenis mimpi yang terjadi dalam kehidupan nyata beberapa saat setelah mimpi yang dialami. Kata lain untuk fenomena ini mungkin mimpi psikis. Sebenarnya mimpi prekognitif telah ada pada zaman sebelum Masehi. Perbedaan antara mimpi prekognitif dan mimpi intuitif. Mimpi prekognitif bisa menjadi hal yang sulit untuk ditangani. Sangat mungkin bahwa Anda sendiri telah mengalaminya, tetapi tidak sadar akan hal itu. Namun dalam beberapa kasus, ada juga penjelasan yang lebih rasional dari fenomena ini, yaitu mimpi intuitif. Misalnya, sebut saja Devi. Dia bermimpi bahwa dia didiagnosis menderita suatu penyakit. Lalu 2 bulan setelahnya, dia mendapatkan diagnosis kanker. Orang-orang mungkin berpikir bahwa ini adalah mimpi prekognitif. Tetapi mungkin saja menjelang mimpi itu dialami oleh Ana. Dia sempat merasa lelah, sesak napas, atau gejala-gejala lainnya terkait penyakit tersebut. Ditambah oleh fakta bahwa ibunya meninggal karena kanker 4 tahun lalu. Dalam kasus ini, ada banyak ketidaksadaran yang mengarah ke mimpi ini. Intuisi Ana sendirilah yang memunculkan mimpi tersebut, bukan firasat psikis. Sementara itu, mimpi prekognitif sejatinya tidak memiliki latar belakang peristiwa atau pengalaman yang berkontribusi terhadap mimpi secara langsung. Mimpi ini datang secara acak dan tidak terduga. Sederhananya, si pemimpi melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu melalui mimpinya dan dapat merasakan apa yang terjadi di ratusan mil jauhnya. Dan kasus mimpi seperti ini ternyata telah tercatat di era dinasti Tang 618 hingga 907 Masehi. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.